Ya, jadi mungkin hari ini kita review dulu aja ya teman-teman untuk yang raster sekilas. Siapa tahu teman-teman ini ada yang nggak ngeh nih untuk yang raster seperti apa. Silakan dibuka SketchUp-nya. Ya, silakan dibuka SketchUp-nya. Kemudian nanti kita akan gunakan yang ini ya, eh, floor plan ini. Tapi mungkin saya akan gunakan data yang lain deh ya, biar biar agak sedikit variatif begitu. Di B tuh. Ini dulu ya. Udah nyerah coba tulisnya coba. Nah, itu teman-teman bisa cari di Google sebetulnya untuk gambarnya ini ada banyak ya. Kita coba cari yang ada potongannya ya biar biar agak sedikit variasi. So dari kemarin kita eh, belum bahas gimana cara mengakomodir potongan. Coba ini. Tapi ini Pinterest nih. Mungkin kalau Pinterest ini denahnya kayaknya ada potongannya nih tampaknya. Coba cari yang lain. Dan jenis data ini sebenarnya JPEG ini kan data yang mungkin lebih mudah diakses daripada DWG gitu. Oke, kali ini aja ini bagus. Ya, ini saya copy paste saja ya, biar sebentar gimana sih? Di sini. Ya. Nah, kalau teman-teman yang di sipil, ya mungkin dikasih nama jembatan gitu ya, misalnya. Nah, ini bisa digunakan juga nih. So pada prinsipnya sama ya, pada prinsipnya sama aja. Tinggal nanti teman-teman pinter-pinter untuk menyesuaikan di ininya, di di SketchUp-nya, disusunnya tuh pinter-pinter susun di SketchUp. Oke, silakan dibuka SketchUp-nya dan kita import file. Sorry, ini kan saya ini aja ya. Saya kirim aja lewat file import, diimport. Nah, ini jangan lupa jadikan image ya, jadikan image. Perhatikan stepnya pertama dicatat, jadikan image kalau kita mau.
mau jadikan referensi. Nah, di sini sembarang aja dulu, yang penting ditaruh dulu aja, sembarang seperti ini kira-kira. Ya, itu step pertama. So, mungkin kita bikin catatan aja deh, biar gampang. Import sebagai image. Ya. Nah, kadang-kadang di sini itu suka kita nggak bisa ngebaca ya, apa dimensinya. Coba kita bandingkan dengan aslinya. Apakah aslinya bisa jelas? Yang ini ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, ya, kadang-kadang kalau kita import yang high res, jadi di sini tuh jelas tulisannya ya, crisp, jelas gitu. Tapi begitu masuk ke dalam SketchUp kita, itu jadi blur. Ya. Kenapa? Karena SketchUp itu mengoptimasi resolusi dari image yang diimpor. Nah, untuk supaya bisa optimal gambar resolusinya, jadi resolusi yang masuk ke dalam SketchUp tuh resolusi sebenarnya, itu bisa diatur dari preferences. Di sini ada window, preferences, sorry. Eh, ya ini ada graphics. Ini use maximum texture size ini dalam keadaan aktif. Nah, ini tadi dalam keadaan aktif ya. So, kualitas yang asli dengan kualitas di dalam SketchUp-nya itu sama. Nah, ini kalau teman-teman nonaktifkan, misalnya seperti ini, ya tentunya ini akan ngebantu buat laptop-laptop yang VGA-nya kurang ya. Ya, akan membantu buat laptop-laptop yang VGA-nya kurang. Ini kalau kita oke, ini gambarnya jadi agak sedikit blur. Ini mungkin angkanya nggak terlalu jelas gitu ya, nggak terlalu jelas. Mohon maaf, aku boleh diulang cara import gambarnya. Oke, diulang ya. Saya ulang. Jadi cara importnya seluruh apa semua hal yang mau kita import itu dari file import ya, file import. Ya, kemudian ya tinggal pilih eh, gambar yang mau diimport. Kalau ini nggak muncul, filenya nggak muncul, ya pastikan ya kita ada di folder yang tepat. Ini pastikan all supported type saja ya biar biar semua semua jenis file itu bisa kebaca gitu. Lalu di sini use image-nya as image gitu ya. Kalau sudah, ya udah tinggal klik di sini, klik sekali aja, nggak usah ditahan. Ini sembarang aja dulu karena kita nggak tahu skalanya ya. Lalu klik lagi sekali. Nah, nanti akan terimport seperti ini. Nah, ini kalau misalnya angkanya nggak jelas, pastikan di window preferences itu di bagian grafik maksimum texture size-nya eh, on. Ya, nanti akan lebih ya seenggaknya kebaca gitu ya. Sebenarnya teman-teman bisa bolak-balik gitu ya, bolak-balik baca di JPEG-nya lalu masuk lagi ke SketchUp. Cuma kan jadi repot ya bolak-balik. Mendingan diaktifkan aja maksimum texture size-nya supaya kita bisa langsung lihat on the spot berapa sih ukurannya gitu. Nah, karena tadi kita baru sembarang aja ya, jadi di sini skalanya masih belum normal. Misal kalau kita coba ukur, ini kan 300 ya, ini 300. Coba kita tap measure. Di sini ukurannya masih 0,5 meter, bukan 300 sentimeter atau 3 meter. Ini harusnya 3 meter kan? Ini harusnya 3 meter. So, eh, mungkin tadi catatannya saya lupa. Import sebagai image, ya, kemudian eh, posisikan dengan skala sembarang dulu, ya. Nah, nah, langkah berikutnya kita menormalkan skalanya supaya ini jadi 3 meter, bukan 0,5 meter. Caranya gimana? Caranya klik kanan, explode.
ya. Nanti otomatis dia akan pecah ya, dia akan pecah. Dan face-nya dan line-nya itu akan otomatis terpilih, teman. Ya, ini kalau kita lihat di klik di sembarang tempat, nah ini masih kebuka. Nah, kenapa perlu di-explode? Karena kita mau jadikan dia grup. Ini saya undo dulu ya. Nah, kalau dia masih sebagai image, ini kita nggak bisa. Double klik aja nggak bisa. Di entity info itu statusnya sebagai image saja. Nggak bisa masuk kita ke dalam objeknya. Supaya bisa masuk, kita harus jadikan dia jadi grup. Untuk jadi grup, kita harus explode dulu, ya. Kemudian dipilih semuanya, klik kanan, make group. Gitu. So, pelan-pelan ya. Klik kanan, explode dulu. Nomor empatnya, make group. Kemudian masuk ke dalam grup. Oh, sorry. Recess dari dalam grup. Ya, jadi kita setelah di my group, kita resize dari dalam grup. Cara resize-nya ya, kita kalau dari dalam grup, masuk dulu, double klik, ya. Teman-teman tolong ada yang bisa bantu tuh. Eh, kita masuk ke dalam grup, kemudian di sini ada tab miser, ya, tab miser. Kemudian seperti biasa, waktu kita materi resize dengan tab miser ya, teman-teman boleh gunakan sembarang acuan. Ya. Tapi saya sarankan gunakan acuan yang paling besar. Contohnya seperti ini. Daripada kita cuma acuannya 300 cm ini, ya, atau 3 meter, kita gunakan acuan yang paling besar, 1300. Nah, so, dari sini kita klik, kemudian klik yang kedua di sini. Nah, mungkin teman-teman di sini snapnya nggak ini ya. Ini 2,23, ini 2,24. Nah, ini lebih enak kalau misalnya satuannya dia, ini kan sentimeter satuannya, lebih baik kita gunakan satuan sentimeter. Ini kalau teman-teman lihat di sebelah kanan bawah ini masih pakai satuan meter. Akan lebih mudah gitu ngelihatnya. So, apa yang muncul di sini itu sesuai dengan yang di sini. Sebenarnya nggak apa-apa kalau teman-teman sudah terbiasa, nggak apa-apa gunakan satuan yang sama. Cuma kalau belum terbiasa, itu nanti bingung. Plus juga snapnya juga nggak akurat. So, misalnya saya jadi gunakan satuan meter, ini dia larinya kadang loncatnya berapa ya? Dari 2,23 langsung ke 2,24. Ya, itu artinya 1 cm. Nah, ini optional aja, teman-teman boleh lakukan, boleh enggak. Di model info, ini dirubah dulu aja. Untuk unitsnya, display apa lengthnya ini jadi sentimeter aja. Misal. Nah, sekarang udah sentimeter, itu lebih enak. Ya. Di klik yang berikutnya, saya ulangin aja ya, daripada bingung. Klik dulu di sini, kemudian klik di sini. Oke. Kalau sudah, nanti kan dia ngilang tuh. Tinggal kita ketikkan aja 1300 cm. Enter. Lalu yes. Nah, ini sudah normal. Nah, yang lainnya harusnya ngikutin ya. Apalagi kalau skalanya sama. Ini juga 1300-an. Ya mungkin nggak bisa terlalu presisi banget. Karena ini raster, jadi dia nggak snap. Kalau mau presisi, gunakan yang DWG. Tapi ya kalau nggak ketemu kan sulit juga. 1300 gitu. Jadi kalau dia skalanya sama, ini satu banding 130, ini juga 1 banding 130, ya, semuanya sama, ini akan lebih mudah ya, karena yang lainnya akan ngikutin.
Lalu bagaimana kalau denah misalnya skalanya nggak sama? Nah, kalau nggak sama, kita perlu partisi ya. Jadi kita bagi dulu. Ini gambarnya dibagi aja. Nah, cara membaginya mudah sekali. Kita tinggal gunakan rectangle, lalu di kotak-kotakin aja nih teman-teman. Bisa. Ini nanti akan berguna buat tugas dua ya. Tugas dua itu kan teman-teman harus ada referensi data. So kalau misalnya teman nggak dapat DWG, bisa gunakan yang JPEG seperti ini. Dan tidak mesti dan tidak mesti bangunan rumah ya. Silahkan kalau ada yang mau gedung, gedung komersil boleh. Ada yang mau jembatan boleh, silahkan. Tadi ada contoh-contohnya ya. Nah, seperti itu. Jadi ini kalau kita pilih, ini udah kebagi empat ya. Sudah kebagi empat. Nah, setiap ini harus kita grup lagi. Ini double klik, kita klik kanan, make group. Double klik, sorry, jangan triple klik. Kalau triple klik kepilih semuanya. Jadi double klik aja supaya kepilih face dan line-nya. Klik kanan, make group. Itu juga sama, klik kanan, make group. Klik kanan, make group. Nah, jadi karena sudah terisolasi masing-masing, kita kalau mau resize salah satu ya tinggal double klik aja. Nah, di sini kita misalnya ini satu banding berapa ya? Satu banding 100 lah, bukan satu banding 130. So, pastinya angka-angka di sini kan berbeda dengan yang di sebelah-sebelahnya. Nah, itu tinggal di resize ulang aja. Ya, jelas ya sampai sini. Ini saya keluar dulu satu level. Jadi kita sebenarnya cukup perlu ini aja. Oke, kita keluar lagi satu level. Sekarang kita pisahkan ya, kita pisahkan. Jadi karena dia sudah di dalam grupnya ini sudah terpisah, kita nggak masalah untuk explode dari luar ya. Klik kanan, ini explode. Nah, di explode. So, kita bisa hapus sih, hapus langsung di erase, ini dihapus, dihapus. Kita tinggal empat ini yang bisa kita gunakan. Nah, sekarang bagian yang challenging-nya adalah eh, menempatkan gambar-gambar ini ya sesuai dengan arah dan posisinya. Jadi kalau tampak muka, dia harusnya berdiri. Ini juga sama, karena dia potongan, ini juga harus berdiri. Nah, cara mendirikannya, kemarin sempat sudah dibahas. Saya gunakan cara yang sekali sekali jalan aja, yaitu menggunakan rotate. Menggunakan rotate, di sini caranya tinggal tahan kliknya, misalnya nol, nolnya di sini ya, elevasi nol di sini. Ini diklik tahan aja. Diklik tahan, kemudian arahkan ke normal X. Nolnya dari sana, dirikan 90. Ini pun sama, gunakan rotate. Hmm, ya, anggaplah ini nolnya ya, mudah-mudahan benar begitu. Kalau sebenarnya kalau mau divalidasi, tinggi atap ini harus sama dengan ini. Oke, ini mungkin, ya mungkin yang ini ya. Kalau yang ini nggak, nggak relevan ya. Potongan AA, potongan AA itu di mana? AA, yang ini ya mungkin ya. Tuh. Ya, so ini harus kita putar lagi nanti ya. Harus kita putar lagi. Karena yang kecil ini, bagian depan ini, itu adalah yang atap. Jadi ini sebenarnya kita harus putar lagi. Ya, bagian depan ini, itu nanti ada di sini posisinya. Teras ya. Terasnya di depan. Ini terasnya di depan. Nah, kita sebenarnya bebas ya, mau pakai acuan yang mana. Contoh misalnya, yang penting tinggi atapnya ini mesti sama.
Kita cek dulu ini kok kayaknya skalanya beda ya. Oke, 250. Ini harusnya sama ini. Nah, teman-teman bisa bisa apa ya? Ini jangan sampai naik turun ya. Kunci aja dipindahkan seperti ini. Iya, ini skalanya kok beda ya. Sebentar, saya cek dulu. Ini 130. Berarti salah gambarnya ya mungkin ya. 130 ini 130. Berarti yang salah tuh yang ini kayaknya. Oke, kita ignore dulu aja. Kita posisikan, tampak nanti nanti aja ya kita ikutin. Posisikan dulu tampak potongannya. Nah, kita bisa misalnya acuannya dinding ini ya. Dinding ini kan pasti harus sama dengan yang ini kan. Dinding yang ini. So, kita klik di sini, on face. Nah, ini kita pindahkan. Kunci di arah sumbu Y aja, supaya dia geraknya ke arah sumbu Y aja. Lalu arahkan ke sini. Ini mungkin, nah contohnya seperti itu. Nanti harusnya dinding ini akan sejajar ini. Ini sejajar ini. Ngikutin semuanya. Nah, ini lebih bagus kalau kita tempatkan di potongannya, posisi potongannya. Ya, ini saya klik, nah, arahkan ke sana. Gitu. Nah, jadi ternyata ini salah skalanya. Saya nggak tahu, mungkin skalanya 1:100 kayaknya. Bukan 1:1. So, yang paling gampang ya kita gunakan salah satu acuan. Contoh misalnya tinggi dari apa? Dinding ini ya, dinding ini. Tinggi dinding ini kita acuannya yang ini nanti, teman-teman. Benar nggak? Benar ya. Pastinya benar sih. Ya. Jadi dinding ini, tinggi ini, itu acuannya adalah yang ini. So, kita ukur aja dulu ini berapa. Pakai meteran ini ya, kita ukur, klik. Di sini nggak usah diklik, yang kedua di hover aja. Nah, di situ kelihatan ya, 402. Nah, tapi karena ini raster, mungkin bukan 402, tapi 4 meter, 400 cm, ya, atau 4 meter. Jadi ini mungkin kurang turun aja. Ini kita turunkan sedikit, 2 cm misalnya, 2 cm. Gitu ya. So, ini tuh tingginya ya 4 meter. Jadi nanti tinggi ini itu harus 4 meter. Caranya gimana? Nah, ini masih dalam grup. Kita double klik dulu, ya. Baru kita masuk ke tab measure, kontrol sekali supaya dia mati. Klik di sini. Nah, ini masih 6 meter ya. Ternyata benar nih kegedean. Klik di sini, ketik 4M. 4M boleh, 400 cm boleh. Enter, yes. Nah, ini sudah normal nih sekarang. Harusnya sebesar ini aja. Nah, ini boleh langsung aja move di Z0-nya. Kita pindahkan aja di sini. Kemudian acuan dinding yang sebelah kiri ini saya letakkan ke dinding sini. Pelan-pelan aja. Jadi dikunci, boleh pakai shift, boleh pakai eh, panah kanan gitu ya. Mestinya kalau ini mepet, kalau benar, nah ini juga sejajar ya. Jadi kalau kayak gini ini masih kegedean nih ternyata, masih kegedean. Ya kita bisa resize lagi. Caranya ya kita ukur aja nih berapa nih dari sini ke sini. Klik. Nah, ini adalah 13 meter ya sekitar. Ya anggaplah 13 meter. Jadi ini kita double klik.
T lagi, di resize dari sini sampai sini. Ini masih 1375 nih. Klik, ketik 13M. Enter, yes. Nah, nanti dia berubah lagi ya. Ini tinggal dinormalkan lagi aja. Ya, memang nggak bisa persis gitu ya, tapi seenggaknya kita bisa buat hampiran lah. Sebisa mungkin mendekati. Supaya nggak mengganggu nih, enaknya taruh depan aja ya. Supaya nggak ganggu. Nah, ini nanti nanti aja nih. Bisa. Jadi, kadang-kadang kita nyusun seperti ini 1 jam sendiri. Itu nggak apa-apa, karena nanti proses modelingnya bisa lebih enak. So, seperti biasa kita bikin tag ya. Bikin tag di sini yang namanya cap atau data atau apapun. Dan kita pilih semuanya dan kita masukkan di cap. Gitu. Nah, eh, mungkin lebih enak ya. Ada beberapa orang yang lebih suka supaya ini nggak terlalu ngeblok begitu. Ini di sampling. Nanti tuh eh, teksturnya tuh masih gambar yang tadi ya jadinya. Nah, ini bisa kita atur opacity-nya gitu. Jadi kalau misalnya mau lihat yang sebelah sana itu mudah. Tapi ini masalah selera ya. Ada orang-orang yang suka ngintip bisa ngelihat di sebelahnya itu ada apa. Ada juga yang enggak sih. Jadi dibiarkan 100 seperti itu. Nah, atau bisa juga gunakan di sini ada X-ray mode. Nah, ini juga bisa sih sebetulnya. Biasanya kalau X-ray mode ini atau opacity itu diperlukan pada saat apa? Pada saat kita mau melubangi pintu yang interior ya terutama. Nah, itu kita perlu X-ray mode ini. Kalau enggak ya tinggal di uncheck aja X-ray mode gitu. So, di catatan kita lengkapin ya, kita lengkapin resize dari dalam grup, kemudian yang keenam semua oh, sorry. Lalu keenam eh, tempatkan oh ya, sorry, grup dulu ya. Grup masing-masing gambar. Lalu nomor 7 tempatkan ya jadi maksudnya eh, menempatkan setiap gambar tuh yang tadi ini ya, yang elevasi atau tampak itu kita berdirikan, lalu posisinya kita ubah-ubah lagi. Ya, oke. Mungkin saya kasih kesempatan teman-teman untuk coba 5 menit ya. Kalau ada pertanyaan boleh eh, di- ditanyakan. Sementara saya coba baca pertanyaan yang ada di grup atau di chat ya. Silahkan. Nah, kemudian dari sini, kalau teman-teman mau lebih presisi, kita gunakan garis bantu nih ya. Untuk grid-gridnya, ini kita bisa gunakan garis bantu. Ya, caranya di sini ada tab measure. Nah, kalau garis bantu, biarkan titik-titik itu muncul. Yang di meteran itu ada titik itu muncul. Tapi kalau kita ingin resize,
resize atau ngukur itu dimatikan. Ya, pertama cara bikin garis bantunya ya mungkin kita untuk yang sini dulu ya. Tarik dulu dari ujung sini. Nah, ini ada klik di sini. Kemudian diteruskan aja sesuai ukuran. Inputnya jangan yang kedua jangan menggunakan kira-kira seperti ini jangan. Tapi gunakan ukuran sesuai dengan dimensi ya. Contoh di sini 300 ya ketik 300 cm. Ini 400 ketik 400. Nah, makanya kan supaya bisa kebaca kita harus maksimumkan ukuran teksturnya kan. Ini juga 300, ini juga 300. Supaya apa? Tujuannya supaya presisi aja. Karena kan kalau raster tuh nggak presisi. So, 300 tambah 400 tambah 300 ini harusnya jumlahnya 1.300. Dari sini ke sini udah 1.300. Itu baru yang... Nah, kemudian di sini juga ada lagi mungkin ya. Ini nggak apa-apa, dibikin aja. Di sini 200. Dari sini ke sini 300. Ini 250. Nah, teman-teman, kalau misalnya merasa terganggu dengan eh, tampak, ini teman bisa bikin ya, bisa bikin sub-nya di sini. Contoh misalnya, eh, saya cat ini sebagai folder, bukan sebagai tunggal. Diklik aja di sini. Oh, sorry, sorry, sorry. Saya undo dulu ya. Jadi kita bikin dulu aja, misalnya cat, ya nah, gitu. Cat, pak. Ini sih tips ya, tips aja. Nah, ini karena nggak bisa, mungkin dipilih semuanya. Ini ada tag folder, cat all. Jadi ini masuk ke sini semua. So yang ini, yang denah, saya masukkan ke tag denah, yang potongan saya masukkan ke potongan, yang tampak masuk ke tampak. Jadi kita bisa hide individually atau langsung hide keseluruhan. Gitu. Jadi saya hapus saja. Ini sudah nggak ada isinya, jadi saya hapus. Ya kalau misalnya terganggu dengan yang potongan ini bisa di potongannya bisa di hide dulu sementara untuk bisa kita lanjutkan. Ya, kemudian kalau sudah X-nya, mungkin yang sejajar Y ya, kita eh, putar. Nah, untuk Y, ini start point-nya sembarang dulu ya. Dari sini misalnya. Lalu bikin lagi 200 di sini, 300. Ini akan membuat gambar kita lebih presisi ketimbang kita main kira-kira 250, di sini 250, 420, gitu. Nah, di sini juga sama mungkin di 300, kemudian di sini 150, sini 300, kemudian 150 ke sana. Nah, ini udah otomatis 620 nih, nggak perlu dini lagi. Ini sudah 620 ya. Nah, teman-teman kalau misalnya ini terganggu dengan ini ada shortcutnya ya. Di view, ini ada yang namanya guides. Guides ya. So, kalau misalnya eh, mau dimunculin lagi, guides lagi. Kalau misalnya teman-teman merasa ini kok sering digunakan, bisa bikin shortcutnya ya. Kemarin kita belum sempat bikin shortcut untuk guides. Window preferences, di sini ada shortcut, ketik guides dulu ya. Nah, di sini kita yang bawah. Ini memang belum ada shortcutnya nih. Saya nggak gunakan Ctrl G karena Ctrl G itu sudah saya gunakan untuk membuat grup ya. Jadi mungkin enaknya Shift G aja. Shift G.
Oke. So, kalau saya tekan Shift G, hilang. Jadi muncul hidupkan guides-nya tinggal Shift G aja. Ya. Jadi selanjutnya di sini kita bisa membuat ya, membuat ngetrace dari denahnya. Saya lebih suka gunakan 1001 bit. Nanti untuk tingginya bisa disesuaikan nanti ya. Kita main kira-kira dulu aja. Mungkin biar nggak dua kali kerja, tadi kita tahu ya tingginya itu adalah 4 meter tingginya. Kalau mau diverifikasi lagi, nah ini ada sekitar 4 meter. Bukan 4 meter ya, mungkin 4 meter tuh ke sini. Ya. Jadi kita buat tingginya 4 meter, dindingnya, klik di sini, ya, tebalnya 15 nggak apa-apa, ini ketik 4M. Nah, lalu kita mau buat dinding luar, ini kan as ya, di tengah. Ya, benar nggak di tengah ya? Coba saya cek dulu ya. Ya, di tengah ya. So, kita ambil ini 4M, kita ambil yang center. Kan gitu. So, nanti kalau tebalnya 15 cm, itu berarti 7,5 kiri, 7,5 ke kanan. Oke. Lalu kalau sudah build wall, nih build wall. Terserah mau dari mana. Contoh misalnya dari sini gitu ya. Nah, ini kalau misalnya mau agak sedikit jelas objeknya, X-ray mode-nya bisa dinyalakan. Tapi ini selera ya. Kadang-kadang kita suka sulit nih ngeliatin garis-garis garis bantunya. Klik di sini. Nah, ini kalau nguncinya bisa pakai panah kanan untuk kunci ke X, panah kiri untuk kunci ke Y. Jadi saya gerak dulu ke arah sumbu Y sampai sini. Nanti dia snap nih teman-teman. Tek gitu kan. Tek. Jadi artinya dia ada di intersection ya, di perpotongannya. Jadi nggak perlu nyari-nyari lagi. Kalau kalau nggak dibikin garis bantu seperti ini, kita perlu kira-kira kan di sini berapa gitu ya. Nah, karena kita sudah dibantu sama guideline, nah ini bisa snap ya. Klik di sini, snap lagi di sini, snap lagi di sini. Ini apa nih? Ini tempat jemur. Oh, berarti ya kita bisa double klik kalau sudah selesai di sini. Double klik, nanti kan jadi dinding yang tingginya 4 meter dan tebalnya 15 cm. Tebalnya 15 cm, tingginya 4 gitu. Tinggal kita lanjutkan lagi aja. 4 meter, center, misalnya sini ya, apa-apa. Ini diteruskan aja, kalau misalnya ada pintu jendela diteruskan, klik. Nah, di sini kita nggak dapat nih, karena memang di guideline-nya juga nggak ada. So, di sini mungkin kita nggak apa-apa. Sekali-kali kita main kira-kira aja. Nah, kalau sudah habis ini double klik. Ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nanti untuk pintu jendela, sama ya. Pintu jendela itu kita ngambil acuannya, misalnya ini di rectangle aja, juga sama. Karena kita anggap sama nih ya, jendela kiri kanan, kita bisa copy, move, control,
ke sebelah sini. Ya, ini akan jadi pemotong nanti ya. Tentunya supaya jadi pemotong, ini kan solid. Teman-teman bisa lihat di sini adalah ini solid. Nah, jadi ini harus jadi solid dulu. Di grup, triple klik grup, Ctrl G, jadi grup. Ya, ini juga jadi grup. Kita bisa lakukan solid. Di sini ada subtract. Sorry, subtract. Klik di sini dulu, baru di sini. Hilangkan, escape, klik pemotong, klik yang terpotong. Escape lagi, klik terpotong, klik memotong, dan klik yang terpotong. Ya, nanti kita tinggal benerin aja apa yang perlu dibenarkan. Misalnya ini saya habiskan aja ya. So, di sini kita sangat hati-hati sehingga model kita tuh always solid gitu bentuknya. Nah, untuk atap ini agak challenging ya. Mungkin kita harus aktifkan dulu eh, potongan. Ya, kita harus aktifkan potongan. Misalnya yang bagian kecil ini kita buat dulu aja ya, buat dulu untuk profilnya. Biasanya kalau yang simetris seperti ini supaya benar-benar simetris, saya buatnya itu nggak langsung penuh gitu ya. Kecuali dia bentuknya vektor. Kalau bentuk vektor kan pasti sudah presisi. Tapi karena ini raster gambar, eh, lebih mudah kalau kita bikin setengah. Itu akan simetrisnya benar-benar simetris. Jadi bagi dulu dari jadi dua. Oh ya, sebelum sebelum kita gambar atap, sebetulnya itu pastikan ini tingginya sama ya. Jadi ada dua cara ya sebenarnya. Kalau teman-teman memang sudah biasa, itu bisa gunakan acuan pucuk dari misalnya ini contoh aja ya. Bisa acuan apapun sebetulnya. Ini ada pucuk atap, klik di sini, kemudian kita gerakan hanya ke sumbu Z, kemudian kita arahkan ke pucuk yang di sini. Tanpa harus melihat yang tampaknya. Yakin aja kalau kalau itu sudah sejajar. Nah, klik di sini. Nah, kalau mau diyakinkan lagi, bikin aja garis dari sini. Bikin garis dari sini ke sini. Ya, ini mestinya ketemu nih, gitu. Jadi tinggi ini tuh sama dengan tinggi di sini. Nah, tapi kalau memang belum biasa dengan misalnya nggak yakin gitu ya, apakah sudah sejajar, ya udah teman-teman bikin garis bantu aja di sini, dari sini, ya. Pastikan dia hanya di sumbu Y. Nah, kemudian di sini teman-teman angkat yang bagian atas ini diangkat hanya ke arah sumbu Z, ya, arahkan ke garis ini, misalnya di ujungnya ini. Bisa seperti itu. Kalau sudah dihapus. Jadi yang penting ini dan ini tuh sejajar. Gitu. Baru kita bisa dengan PD menggambar profil atap ya. Misalnya setengah, misalnya di sini. Sekalian sama talang airnya nih kayaknya. Hati-hati teman-teman, pastikan teman-teman menggambar di surface-nya. Oke, mungkin saya aktifkan lagi X-ray-nya supaya lebih kelihatan mana sudah sampai mana kita gambarnya. Ini saya undo dulu ya, saya undo dulu aja biar biar enak. Line dari tengah sini ke bawah, ya. Ke bawah, kemudian ke X. Nah, jangan sampai ke Z.
sampai ke Y karena kita harus tetap dalam lembarnya nih. Mungkin teman-teman agak kesulitan ya di sini snapping ke sana ke sini. Nah, sehingga X-ray ini sebaiknya memang dimatikan ya untuk menggambar. Pastikan setiap menggambar tulisannya on face in group, lalu tutup di sini. Nah, jadi sebenarnya kita sudah punya setengah profilnya. Nanti tinggal di copy ke sana. Saya kalau 2023 itu lebih mudah dengan adanya flip tool. Flip ya, tekan kontrol sekali, ada tanda plus di sana di kursornya. Yang X ini saya dorong ke situ. Nah, gitu ya. Spacebar. Tapi kalau di 2022 sebelumnya, ini saya undo dulu. Nah, teman-teman harus bikin kopinya dulu ke sana. Move, control, di copy dulu, lalu di scale di scale ya. Ini -1. Kalau sudah diputar -1 ya, kemudian ini ditempelin ke sini, lalu erase. Ya, sehingga kita punya profil seperti ini. Ya. Nah, yang atas ini kita harus gambar juga. Jadi kayak gini ya. Ini kemarin sempat dibahas di apa? Di kuliah pengayaan ya. Jadi kadang-kadang kita harus pastikan on face ya, jangan sampai nggak on face. Ya, paling kayak gitu aja. So, ini kita jadikan eh, grup sendiri. Ini juga jadikan grup sendiri. Ya, jadi pastikan ujung atas ini itu satu ya. Maksudnya sama tingginya. Nah, karena ini nggak sama, kita bisa sesuaikan dulu aja. Jadi caranya nih, klik di sini, di scale aja dulu, ya, sehingga ini kita samakan tingginya sampai itu nggak masalah. Kalau sudah tinggal di intersect gitu. So ini versi hati-hatinya. Nah, terus gimana cara versi nggak hati-hatinya? Ya teman-teman bisa gunakan eh, follow me tool. Ya, bisa gunakan follow me tool. Ini saya undo dulu, atau nggak usah di undo deh. Ini, wah nggak bisa. Jadi ini saya bagi dua aja. Untuk follow me tool saya perlunya cuma setengah dari profil ya, setengah profil ini. Jadi saya nggak perlu potongan, nggak perlu gambar tampak dan potongan. Yang saya perlukan hanya denah. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak dapat nih denah apa tampak sama potongannya, baru bisa gunakan mungkin gunakan metode yang kedua dan improvisasi aja di sana. So potongan sama tampaknya ini saya matikan aja ya, atau tampaknya nggak usah lah, karena nggak ngeganggu. Yang diperlukan adalah denah. Tapi untuk membuat ini kita perlu profilnya dulu, punya apa profil dari ruangan rumah ini. Nah, mungkin sebelum kita generate ya, kita pelajarin dulu. Kalau di sini tuh ada yang atap mini, ada yang atap utamanya, dan lalu ada atap pelengkapnya gitu ya. Nah, yang di sini itu yang sebelah kiri, lalu yang depan ini pasti buat yang kalau kita lihat di potongan itu hanya bagian depannya aja.
Ya, di bagian depan ini aja. Kemudian yang utamanya itu yang keseluruhan. So yang utama kita buat dulu yang utama ya. Yang utama mungkin sampai ya ke sini deh. Ini saya scale lagi. Kemudian yang minornya ini mungkin saya bisa gunakan yang ini. Lalu bagian depan, nah ini bisa gunakan supaya sama ya. Mungkin saya gunakan di sini dulu aja. Lalu ini saya move ke atas. Kemudian saya sambungin sama sana. Sorry. Ini sudah nyambung ya? Oh ya, sudah nyambung. So, ini kita triple klik ini tuh harus jadi satu kesatuan. Ya, supaya jadi satu kesatuan, yang ini, garis ini, kan harusnya nyatu ya. Ini saya hapus. Yang ini juga dihapus. Jadi ini satu kesatuan. Baru di sini kita bisa gunakan follow me. Ya, pilih dulu, lalu di sini ada follow me. Nanti teman-teman coba ya di sini ya, biar nggak kagok gitu. Kemudian pilih profilnya, gitu. Tentunya belum selesai karena baru buat yang tengah, yang kecil ya, kemudian yang sama yang sebelah kanan, ya. Tapi yang utamanya belum. Nah, jadi kita harus lengkapin dulu nih yang utamanya. Eh, Kalau saya sarankan pelan-pelan ya, pelan-pelan. Jadi eh, di sini ada yang lebih kecil, kita dari yang kecil dulu aja. Ambil tengahnya, nih ya, perhatikan ya. Ambil tengahnya, lalu gerak ke arah sumbu Z. Dikunci. So, saya nggak gerak kemana-mana nih, hanya ke arah sumbu Z. Pada saat terkunci, arahkan ke slope-nya seperti ini. Diarahkan ke slope-nya. Nanti dia akan nyesuaiin tuh tingginya berapa. Lalu klik di sini, dan kita eh, klik di sini. Nanti dia akan bikin profil baru. So, profil baru ini kita follow me lagi ya. Tetap bagian tengah ini yang jadikan pad-nya. Klik follow me, dan klik di sini. Nanti dia akan interpolate seperti itu. Ya. Nih, kalau kita perhatikan di sini, ini masih ada excess ya. Ini mungkin saya undo dulu. So, ada satu hal lagi. Jadi sebenarnya kita tuh mau follow me yang ini aja nih, yang daerah sini aja. Nah, teman-teman sebenarnya bisa bisa manual sebetulnya. Dipakai follow me manual tuh klik follow me, ambil profilnya. Nah, seperti ini manual aja tuh lebih enak sih sebetulnya. Tapi kadang-kadang nih di sini tuh suka kekunci ya. Oke, so eh, saya bikin profil aja di sini. Jadi kayak profil baru deh. Nanti teman-teman silakan pilih ya metode mana yang enak. Nanti saya akan berikan dua alternatif. Ya, jadi seolah-olah kita bikin pad yang baru. Ini saya hapus di sini. Nah, ini pad barunya. Pad barunya, ini follow me, klik di sini. Tetap ke sana ya. Oke deh, ini saya ambil dulu aja. Mungkin pakai cara yang biasa aja. So, dipilih, dipilih padnya, klik follow me, nanti dia akan interpolate seperti ini. Nah, ini kalau saya hapus, di erase, ya, ini nggak akan hilang ya teman-teman. Ini nggak akan hilang. Juga nggak akan hilang. Karena tadi waktu kita membuat profilnya itu sudah disesuaikan dengan slope-nya. Nah, cuma di sini harus hati-hati yang ini. Ini kalau saya hapus, di sini mungkin masih aman ya. Ini, oke, masih aman. Ini harus pelan-pelan sekali. Ya, kalau ada yang
nggak sengaja kehapus, tinggal di undo. Nah, ini masih aman kok. Itu juga ini nggak perlu ya dihapus saja. Ya, sisanya kita bikin lagi. Ya, tinggal yang ini sudah, yang ini sudah. Tekan L, klik midpoint, ya. Kunci lagi sumbu Z, ya. Kunci lagi sumbu Z, arahkan ke slope-nya. Klik, lalu klik sini. Nah, coba ya, kita coba dulu ambil profil ini lagi. Apakah sesuai ekspektasi? Follow me dan nah, ternyata nggak sesuai nih. Ini malah ribet ya, teman-teman. So, ini saya undo, kita bikin aja rectangle di sini. Karena sebenarnya kita cuma tinggal nutup aja kok. Nah, ini klik di sini, follow me. Nah, paling ada sisa di sini. Nah, ini kita coba pelan-pelan dihapus. Nah, seperti itu. Itu kalau untuk misalnya teman-teman nggak mau pakai solid. Cuma memang riskan di sini ya, riskan untuk tidak jadi solid. Nah, kalau kita lihat sebenarnya di sini tuh nggak, ucuknya itu nggak nggak lancip ya, rata. Jadi sebenarnya tadi kita cukup berhenti yang di tadi ya mungkin ya. Oh enggak ya, karena ini lebih tinggi dari ini. Coba kita cek dulu apakah ini tingginya sama. Ya, di sini tingginya udah sama. Tinggal yang ini nih, tingginya harus disesuaikan. Nah, jadi tinggi ini, nah, harusnya sampai sini aja ya. Nih, sampai sini aja. Oke. Jadi kita tinggal potong sih di sini, ya. Tinggal dipotong aja. Di sini dipotong, gitu. Ini bisa dihapus, bisa dihapus. Ya gitu ya kalau mau presisi seperti itu. Jadi nanti eh terserah mau sistem yang mana, tapi biasanya kalau teman-teman punya gambar denah tampak apa dari sisi kiri, dari sisi depan lengkap, itu lebih bagus kalau kita gunakan pakai metode solid tadi. Jadi satu-satu dibikin itu lebih enak. Gitu ya. Tapi kalau nggak ada data itu, ya kita mungkin improvisasi dari denah aja. Nah, kalau sudah, tentunya ini, sorry, ini masih bolong ya. Oke, masih bolong ya. Oke, ini tutup aja dulu. Jadi jangan sampai ada yang bolong. Nah, kan kita menjadikan solid nih, sedangkan ini masih kebuka. Ini triple klik aja dulu, di triple klik, kemudian klik kanan make group. Kita lihat apakah dia solid. Ternyata tidak solid. Coba kita sembuhkan dengan solid inspector. Nah, ternyata sebagian besar itu adalah stray edges ya, atau extra edges. Dan alhamdulillah bisa di fix nih. Kita fix aja dulu semua. Fix. Lalu ada face hole, ini bisa di fix juga. Internal faces di fix. Well, sekarang jadi solid gitu. Jadi ini sakti ya. Alat ini tuh sakti. Extension ini cukup membantu ketika teman-teman ingin membuat market dari model yang sudah dibuat. Karena dia bisa jadiin solid ya. Ya. Oke. Eh,
Silakan teman-teman kita coba teman-teman eksplorasi dulu selama 5 menit. Kita akan mulai lagi 17.26. Kemudian nanti kita pindah ke topik lain ya. Di sini kita di 2D base ini kita punya ada pondasi tangga yang bisa kita coba bahas gitu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan melalui grup atau chat. Kita coba bahas nih ada pondasi tangga. Nih kalau teman-teman kan selama ini kita tuh ngebahas itu denah tampak potongan terus ya untuk arsitek aja. Gimana kalau buat sipil ya? Sipil itu mungkin gambaran ini kita buka dulu aja di ini contoh aja. Ya, gimana kalau kita ingin membuat eh, komponen-komponen sipil atau struktur seperti ini berdasarkan gambar-gambar yang kita terima dari mungkin dari teman kita, dari drafter untuk bisa kita satukan di model. Nah, ini contoh aja ya, tapi kasusnya bisa bermacam-macam. So, tentunya kita harus impor dulu file gambar ini seperti kita ngebahas eh, kemarin, AutoCAD. Di sini kita kalau lihat, ini 600 ya. 600 itu berarti dalam apa ini? Milimeter ya. Benar nggak? 600. Kalau ini pondasi kan 60 cm ya. 60 cm. Logis ya. Oke, anggaplah ini milimeter begitu. Nah, jadi kita impor. Nah, sorry. Yang mana tadi? Ya, ini ya. File import. Kemudian kita pilih filenya di sini, fondasi. Lalu ada option, samakan dulu. Tadi kita milimeter ya, jadi milimeter. Ya, kalau sudah di oke, lalu import. Mana dia? Ada kecil banget ya mungkin. Nah, di sini dia. Ya. Nah, kalau teman-teman mengalami kesulitan dengan modeling yang hal-hal yang kecil, sebenarnya kita bisa bisa import dia dalam skala besar dulu. Kemudian nanti setelah selesai, baru kita eh, baru kita resize. So ini saya undo dulu ya, Ctrl Z, ini saya undo dulu. Sekarang mungkin bukan dalam milimeter, saya gunakan sentimeter aja. Ini option, gunakan sentimeter. Oke, dan import. Ya, jadi agak lumayan lebih besar. Coba, kalau kita dalam meter, import, ada si tangga, ini bakal besar nih, 10 kalinya. Nah, jadi kalau untuk modeling sesuatu yang kecil, baik itu komponen mesin atau komponen struktur sipil, yang ordenya itu milimeter, better kita gunakan skala yang lebih besar dulu, ya, baru nanti kita resize di akhir. Nah, jadi pada prinsipnya untuk membuat detail, sebentar, yang mana sih gambarnya? Yang ini aja ya, ini mungkin kita ignore aja. Nah, ini kita hapus saja, teman-teman, yang nggak diperlukan. Ini juga, ya, ini juga sama.
Ya tentunya ini karena dia pondasi, tentunya kita harus berdirikan dulu ya, diberdirikan. Saya nggak perlu tahu acuan nolnya di mana, karena ini nggak ada elevasi nol. Ya, nah, kebetulan kita punya punya denah dari atas, tampak atasnya ya di sini ya. Ini tampak sampingnya, ini tampak atasnya. Nah ini kita kalau kita ukur, ini 480 kali 480 nanti ya. 480 kali 480. So, kita bisa trace di sini, gitu. Kemudian untuk ini profilnya, untuk pad-nya, ya kita bisa buat rectangle di bawah 480 kali 480. Nah, supaya dia mulai dari center, karena kita kan mulainya dari center nih, ini saya kunci supaya dia sumbu tetap di sumbu Y ya, saya kunci pakai panah atas. Tekan panah atas kali, maka dia akan mengunci di sini. Nah, karena kita mau tengahnya, kita mulai tengahnya itu kita menggambar itu dari tengah. Di sini ada perintah kontrol ya untuk toggle draw from center. Tekan kontrol aja sekali. Nah, nanti dia dari tengah. Lalu ketik berapa dimensinya? 480 ya. 480 titik koma 480. Ya, kira-kira begitu. Oh, mungkin ini untuk yang ini nih kayaknya. Coba saya copy dulu. Ya, sebenarnya terlepas dari berapapun, yang penting dia kotak ya. Yang penting dia kotak. Ini saya turunin dulu ya. Ya, jadi mau digambar sekaligus boleh sebetulnya, tapi saya sarankan digambar satu-satu aja. Ya, contoh misalnya ini yang beda material dibedakan. Yang penting kita ngambil dari tengah, ya. Kemudian sorry, saya scale dulu. Kemudian ini dibedakan lagi. Nah, ini akan lebih enak kalau kita grupkan ya, di grup masing-masing. So, ini double klik, saya grup, double klik, saya grup, ini double klik, saya grup, double klik, saya grup. Nah, jadi terisolasi semua ya, masing-masing di grup. Grupnya tadi saya pakai shortcut Ctrl G. Memang nggak ada. Ini saya juga nggak ada nih. Nggak ada notasinya. Dia ada. Memang memang tulisan di CAT itu nggak masuk ke dalam SketchUp. So, teman-teman kalau mau, ya nyontek di sini memang. Ya, nyontek semuanya di sini. Dari CAT-nya. Nyontek dari CAT-nya. Nah, tinggal ini kita follow me aja ya. Eh, ini akan jadi profilnya, ini jadi pet-nya. Ya, caranya, karena ini grup, maka kita harus harus sambil masuk dulu ya. Kita pilih dulu jalurnya, ya, lalu kita pilih follow me, kemudian kita pilih profilnya. Karena dia udah dalam grup nih, kita nggak bisa langsung klik ya. Klik kanan dulu, di sini ada edit group, lalu klik di sini. Kalau sudah, klik kanan lagi, close group. Coba ini bisa nggak langsung? Oh, nggak bisa. Jadi pilih lagi, follow me lagi, klik kanan, edit group, close group. Pilih lagi, klik kanan, sorry.
klik kanan, edit group, ulangin. Urutannya harus benar ya. Pilih dulu, pilih follow me, sorry. Pilih dulu pet-nya, pilih follow me, lalu klik kanan di profil, edit group, klik di sini. Nah, ini juga sama, sama juga. Oh gitu, ya. Nanti disesuaikan. Jadi ini sebenarnya saya ingin memberi tips ya buat teman-teman yang ingin membuat detail pondasi atau detail-detail mesin, mechanical atau apapun. Memang sebaiknya kalau dia material yang berbeda itu dijadikan grup yang berbeda. So teman-teman kalau misalnya kita mau eh, kasih misalnya ini apa? Saya kebetulan bukan orang sipil sih, jadi ya misalnya ini bebatuan gitu ya. Sini ada batu ya. Kita double klik masuk ke dalam. Ini kita kasih misalnya stone kategori sebentar. Contoh aja ya. Kemudian ini saya tekan shift tahan supaya eh, langsung ini semua tertekstur masuk ke dalam. So eh, saya usahakan untuk langsung tekstur di sininya ya di face-nya. Nah, ini mungkin lain lagi gitu ya. Gitu. Nanti kalau sudah ini tentunya ini jadikan komponen. Kasih aja nama fondasi. Saya nggak tahu nama fondasinya nama apa. Pak. Terusan ya, penerus ya. Ya, jadi challenge yang bikin challengingnya itu adalah kita mau nge-trace ya, nge-trace membuat profilnya itu kadang-kadang suka suka sulit gitu ya kalau catnya kotor. Nah itu eh, agak-agak sulit. Ya sebenarnya nih kalau mau teman-teman mau coba nih ya ada pakai metode saya copy aja dulu. Saya harus tidurkan. Ini saya harus tidurkan. Pakai metode sandbox. Jadi saya bikin surface seperti itu. Nah ini buat buat cat yang agak rusak ya. Mungkin di sini nggak nyambung gitu ya, kurang nyambung. Ini bisa di metode sandbox itu ada banyak cara sebenarnya modeling di SketchUp itu. Cuma nanti jadi ini kita jadikan sebagai drape. Drape klik di sini, klik di sini. Nanti dia akan nge-drape di sana. So harusnya nah ini udah kadang kepisah, kadang enggak gitu ya. Ya mungkin di skip aja, lewat aja. Mungkin jangan jangan lakukan metode itu. Lebih baik trace manual aja pelan-pelan. Nah, ini kan masih ukuran nggak sebenarnya ya. So, kalau sudah selesai, kita kalau mau dirubah ke ukuran asli, ini ada ukurannya ya. Misalnya ini adalah berapa? 400 ya ininya. 400 milimeter. So, ini 400 milimeter, double klik aja masuk ke dalam. Tab measure, tekan kontrol sekali ya. Klik dari sini ke sini, ketik 400 milimeter. Precise, yes. Nah, ini hasilnya. Kalau kita modeling dalam skala kecil itu kadang-kadang kita masalah presisi ya, masalah apa modelingnya itu waktu kita nge-sketch itu snappingnya nggak pas. So better dibikin gede dulu kalau sudah dikecilin. Ya itu tips untuk menggambar objek-objek yang kecil, order milimeter. Oke, mungkin teman-teman coba dulu, nanti lihat rekamannya, dicoba-coba sendiri. Mungkin selesai dulu aja, atau mungkin ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada,